Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Kita doakan ibu-ibu pengajian Al-Kautsar PLN pusat ya. Semoga mereka semua sehat walafiat, diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan kita semua yang hadir ini sehat walafiat, dapat hidayah petunjuk Al-Quran, dimudahkan semua urusan, dimudahkan rezeki kita, jauh musibah, jauh petaka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membahas sekarang surat 16 ya. An-Nahl dari ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Sadaqallahul azim. Susi Susanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu orang-orang dari dulu sampai sekarang tetap aja ya berlaku ayat Quran itu. Orang banyak yang minta kepada selain Allah, mohon selain Allah. Padahal dia mohon pada selain Allah, apa itu patung, apa itu jimat, apa itu kuburan, apa saja bentuknya itu. Berhala-berhala yang mereka seru selain Allah itu tidak dapat membuat sesuatu apapun. Nggak bisa dia buat apa saja, nggak bisa. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Ya, mestinya dia ya, menyembah yang sang pencipta. Berhala itu sang pencipta langit bumi. Ini nyembah berhala, kacau itu. Nah, berhala-berhala yang mereka sembah itu benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Dia juga nggak tahu tuh. Kita ini dibangkitkan atau tidak, mana berhala tahu. Dia benda mati. Makanya Allah ingatkan kepada kita semuanya, Allah katakan, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, langsung kepada Allah. Makanya minta kepada siapa? Tuhan yang satu, Allah. Nah, kalau ada orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan adanya surga, tidak beriman dengan adanya neraka, hati mereka itu adalah mengingkari keesaan Allah. Jadi kalau dia nggak percaya surga, nggak percaya neraka, itu sebenarnya dia ingkar sama Allah.
Dan mereka juga biasanya orang yang menyombongkan diri. Biasanya ya orang yang menyombongkan diri, dia nggak humble, nggak rendah hati. Itu orang yang nggak mau nyembah Allah itu. Kalau orang nyembah Allah itu kan dididik kita ini 5 kali sehari semalam. 1 rakaat itu 2 kali kita. Jadi kalau 17, 32 kali kita sujud di sajadah. Itu baru yang wajib aja. Boleh kalau yang sunah-sunahnya juga. Diajarkan untuk kita itu berendah kepada Allah. Nah, orang yang syirik musyrik itu tidak akan dia merendah. Kita lihat ayat selanjutnya 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Sadaqallahul azim. Ya, susi lagi. Desi ada Desi Octavia ada. Desi Octavia. Ya, Pak. Ya, silakan baca. 2425 ya, Pak ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2425. Iya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Ya, kita lihat coba dari ayat 23-nya, Allah dan tidak diragukan lagi bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah nggak suka sama orang sombong. Orang sombong itu Firaun dulu, Namrud, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab. Allah nggak suka itu. Ya kalau sekarang ini orang yang nggak mau nyembah Allah, kamu patut tunduk pada Allah, itu sombong juga. Allah nggak suka juga itu. Kalau dinasihatin kepada mereka dengan Al-Quran, mereka bilang apa? Ini dongeng. Dongeng-dongengan orang yang dahulu. Ucapan mereka memikul dosa-dosa dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Mereka itu memikul dosa besar itu. Sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa itu apa namanya, dia ajak orang untuk nggak mengakuin Quran, ngajak orang untuk berbuat jahat. Ingatlah, amat buruklah dosa-dosa yang mereka pikul, dosa diri sendiri, dosa ngajakin orang juga berbuat buruk, jadi double. Nah biasanya orang-orang yang nyembah berhala, atau katakanlah dia menyembah hawa nafsu. Kalau menyembah hawa nafsu itu berarti dia tidak mau sholat, tidak mau ibadat. Ayat 26-nya Allah katakan, sungguh mereka itu suka mengadakan makar juga, kejahatan. Mereka mengadakan makar, buat kejahatan, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Insya Allah. Lalu atap rumah jatuh menimpa mereka dari atas. Berat.
Dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari. Itu di dunia itu. Itu di dunia itu. Nah, kalau di akhiratnya, kita lihat coba di akhiratnya. Ayat selanjutnya, 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aynama ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق الله العظيم. Susi Susanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang-orang mukmin. Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan di hari kiamat nanti lebih berat lagi. Karena makar mereka di dunianya, rumahnya jatuh, atap mereka menimpa diri mereka sendiri, dan azab Allah dari arah yang mereka tidak sadari. Nah di hari kiamat nanti, lebih berat lagi. Allah tanya, mana sekutu-sekutu yang kamu mintain dulu? Mana berhala-berhala yang kamu sembah dulu? Malah Allah katakan sekutu-sekutu itu, dia kena di dunia membela sekutunya itu, kamu selalu memusuhi mereka. Dan nabi-nabi, orang-orang mukmin, gara-gara dia nyembah berhala itu. Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir itu. Diberi ilmu apa? Ya ilmu Quran. Diberi ilmu kitab-kitab yang Taurat yang masih asli dulu. Injil masih asli dulu. Kamu hina di dunia, kamu lebih hina lagi di akhirat nanti. Nah makanya sebetulnya kalau kita ingin selamat hidup di dunia ini, gak ada jalan lain kalau kita menyembah Allah. Tapi kalau tidak menyembah Allah, udah mati pun diazab Allah. Belum di akhirat, dunia diazab. Akhir ayatnya juga diazab. Coba kita lihat ayat 28-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Desi, ada Tika itu, Tika Moy, ada Tika Moy. Belum masuk itu Tika tuh Pak, belum masuk. Nah, Desi aja, Desi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Shadaqallahul azim. Jadi kalau misalnya orang-orang yang syirik musyrik itu sudah di dunia disiksa, akhirat juga disiksa, di hari kiamat lebih payah lagi, dan dia waktu dia wafatkan juga dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun.
Kata malaikat, ada dulu kamu berbohong sama saya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Akhirnya kemana dia? Neraka tempatnya. Itulah bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nauzubillah. Alhamdulillah. Nah, berbeda bagi orang yang bertakwa. Coba kita lihat kalau orang yang bertakwa. Orang bertakwa tempatnya itu spesial ya. Lihat ayat 30-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair walani'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya Yas, 30, 31, 32 Yas. Surat berapa tadi? 16, 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Coba lihat, bandingkan dengan orang-orang yang bertakwa. Luar biasa kalau orang yang bertakwa itu. Bila dikatakan pada orang bertakwa, gimana kabarnya? Gimana kamu? Mereka mengatakan, Alhamdulillah baik. Bagi orang yang berbuat baik, Allah katakan di dunia ini, dia dapat, di dunia pun dia dapat kebaikan, di akhirat nanti lebih baik lagi. Itulah keuntungannya. Dunia dapat, akhirat dibalas lebih baik lagi. Apa sih di akhirat yang Allah pada mereka lebih baik lagi itu? Mereka surganya surga Aden. Surga itu yang paling terkenal kan surga Firdaus. Tapi sebetulnya di atas Firdaus ada lagi Aden. Mereka masuk ke dalamnya, mengalirnya sungai-sungai. Dan di surga itu apa saja yang kamu inginkan dikasih. Kamu pingin berondong-berondong dikasih. Pingin yang berondongnya kayak apapun dikasih. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan berondongnya nggak pernah nyakitin hati. Dan dia melayani all in. Masya Allah. Dan orang juga, kalau orang yang bertakwa itu diwafatkan juga nanti di akhir hayatnya dalam keadaan baik. Nggak menakutkan. Malaikat malah mengucapin salam dulu. Assalamualaikum. Salam. Are you ready? Pas kamu sudah siap. Yes, I am ready. Dicabut nyawa. Silakan masuk surga. Karena amal perbuatan kamu. Subhanallah. Jadi sebetulnya kalau orang itu bertakwa itu udah dunia enak, bahagia. Matinya surga. Mati surga.
Kebalikannya kalau orang-orang yang zalim tadi, coba lihat ayat 3-3-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Wa ma zalamakumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. 33, 34, 35. Ya, Susanti. Mbak Susi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok-olok. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Shadaqallahul azim. Jadi kalau orang yang syirik, orang musyrik, orang tidak menyembah Allah itu gak ada yang mereka tunggu. Kecuali malaikat. Ya malaikat yang nunggu bukannya ngasih yang baik. Bisa azab Allah. Bisa juga murka Allah yang datang. Demikianlah Allah memperlakukan orang-orang sebelum kamu. Ingat Allah katakan, Allah tidak pernah menzolimi kamu, tapi kamu yang menzolimi dirimu sendiri. Kalau kamu baik, pasti balasannya akan baik. Kalau kamu buruk, balasannya akan buruk. Maka itu Allah katakan, maka mereka ditimpa oleh akibat dari kejahatan perbuatan mereka itu. Dan Allah katakan, dan mereka diliputi azab yang selalu mereka perolok-olok dulu itu. Jadi dulu dia merolokkan azab, sekarang dia diazab oleh Allah karena apa yang mereka lakukan itu. Ya karena dia disuruh nyembah Allah, dia nyembah berhala. Jadi dia ngikutin bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Jadi padahal nenek moyang mereka itu kan dulunya kan dia belum sekolah, dia belum ngaji. Ya cuman itulah tugas Rasul itu hanya menyampaikan. Makanya kalau orang itu ingin masuk surga, Allah beri kesempatan. Ada chance yang luas untuk masuk surga. Tapi ada challenging-nya. Ada kesempatan, tapi ada juga tantangannya. Ya tantangannya dia mesti ya sholat, dia mesti ibadat. Kalau Nabi itu dia kan hanya ngasih tahu. Ini loh, saya kasih tahu kamu. Kalau kamu baik, ya surga. Kalau kamu buruk, ya neraka. Yang milih, dia sendiri yang milih. Nah, kemudian Allah katakan di 36-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. 36, 37. Desi, Octavia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taugut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.
Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, sesungguhnya kami telah bangkitkan, kami telah utus. Setiap umat itu ada Rasul. Setiap umat. Isinya Rasul itu diutus sama. Ani'budullah, sembahlah Allah saja. Jauhin tauhid, jauhin penyembah berhala. Ya tapi ada yang mendapat petunjuk. Ya dengan dia pingin tahu, dia pingin cari kebenaran, dapat petunjuk dia. Tapi ada juga yang sudah ditetapkan kesehatannya, ya karena nggak ada usahanya. Maka Allah akan cobakan adakan perjalanan di muka bumi. Gimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat Allah dulu itu. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, Nabi Muhammad mengharapkan lagi agar mereka dapat petunjuk. Kita juga kalau kita ceramah dakwah menginginkan mereka supaya dapat petunjuk. Maka sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Disesatkannya itu bukan apa-apa ya karena memang dia tidak ada usaha untuk dapat petunjuk. Dan tidak ada penolong juga bagi mereka. Makanya Allah katakan di ayat 38-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. ليبين لكم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Ya Yas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahwa pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, maka jadilah ia. Shadaqallahul azim. Jadi kadang-kadang orang yang syirik musyrik itu, mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Masya Allah. Udah salah bersumpah lagi. Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati, kata dia. Tidak demikian. Bahkan pasti Allah membangkitkannya itu. Sebagai suatu janji dari Allah, janji yang benar. Ini janji Allah itu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu itu. Padahal dia hidup ini nanti dibangkitkan, kiamat dibangkitkan lagi. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka persisikan dulu di dunia ini. Agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Nah, Allah kasih tahu sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami ingin berkehendak, ingat Allah itu cuma bilang kun, fayakun. Jadi kalau orang Allah mau, jadi, jadilah. Jadi bagi Allah itu apa sih yang susah baginya itu? Nah makanya paling beruntung orang hidup di dunia ini, orang yang berusaha untuk mengetahui jalan Allah. Berusaha untuk dia itu jihad di jalan Allah. Makanya kalau dia ingin jihad di jalan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, ya Allah kasih jalan Allah itu. Kita lihat part satunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar.
law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Desi, Mbak Desi. 1, 2. Sebentar, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berhijrah kepada Allah, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sadaqallahu. Jadi kalau ada orang yang berhijrah, pindah artinya. Dari tadi nggak beriman, jadi beriman. Dari tadi nyembah berhala, dari nyembah Allah saja dia hijrah. Sesudah dianiaya, pasti kami akan berikan tempat yang bagus bagi mereka di dunia ini. Di dunia diberi tempat yang bagus. Dan sungguhnya hanya pahala di akhirat lebih besar lagi, lebih bagus lagi kalau mereka tahu. Tapi Allah katakan, orang yang hijrah, yang sabar, yang dia kepada Allah, mereka selalu bertawakal, selalu pasrah. Nah sebetulnya Allah kasih tahu, kalau kamu masih kurang percaya ucapan Allah, firman Allah ini, coba kamu tanya pada orang-orang yang sebelum kamu dulu itu. Umat-umat dahulu itu. Coba bagaimana mereka itu. Kita lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Desi. Mbak Susi Susanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Shadaqallahul azim. Jadi sebetulnya kalau dia tanya aja sama ahli kitab Taurat, yang masih megang Taurat aslinya. Dia tanya sama ahli kitab Injil, yang pegang Injil aslinya. Bagaimana orang dahulu, bagaimana orang yang mendustakan Rasul, akibat-akibatnya, coba dia tanya. Jika kamu ingin tahu, kata Allah. Jadi kalau kamu nggak tahu, coba tanya mereka itu. Nah sebetulnya keterangan-keterangan mujizat dari kitab-kitab dahulu itu, dan kami turunkan kepada kamu juga Quran sekarang, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkannya. Pada prinsipnya Allah itu, kamu pingin di jalan Allah, pingin kamu itu mendapat petunjuk, Allah beri petunjuk. Tapi kalau dia tidak, ya tidak juga. Tergantung usaha kita. Makanya ada ayat mengatakan, jika kamu ingin merubah dirimu, ingin Allah merubah dirimu, kamu rubah diri dulu. Rubah amalan kita, rubah prinsip hidup kita, Masya Allah. Jadi kalau dia cari jalan Allah satu, Allah kasih jalan-jalan Allah. Coba kita lihat ayat yang terakhir, coba surat 2969 ya Yas. Yas 2969. Ya, Pak Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kalau ada orang yang ingin berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah,
Benar-benar Allah akan kami beri jalan Allah itu. Bukannya satu, kedua, ketiga jalan Allah itu. Ya cuman kalau dia nggak ada usahanya ya enggak. Begitu dia berusaha untuk benar-benar mencari ridho Allah, jalan Allah, Allah kasih, ini loh jalan Allah, ini jalan Allah, ini jalan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kita itu tergantung kita sebetulnya. Dan Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Mudah-mudahan dengan kita ngaji ini, membuka hati kita semuanya, terutama pengajian Al-Kautsar PLN pusat, semoga sehat walafiat dan mereka keluarganya sehat walafiat, soleh dan solehat. Kita semua yang hadir di sini sehat walafiat, Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ridhoi semua. Demikianlah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.